Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada kesempatan ini bisa bermuajahah melalui ruang online di Facebook Yusuf Al-Barawi. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dengan berkat perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Pemirsa dimanapun berada ya, yang menyaksikan live streaming di Facebook ini, pada kesempatan kali ini mari kita berbagi berkenaan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keislaman, yang pada kali ini temanya adalah akal dan berpikir, membangun pemikiran cemerlang. Baik, langsung saja. Oke, akal berpikir, membangun pemikiran cemerlang. Oke, mudah-mudahan bisa jelas kelihatan materinya. Oke, mungkin ya kita pasti tahu ya, karena kita sebagai manusia pasti memiliki akal dan pasti berpikir ya. Lalu kemudian bagaimana mengoptimalkan akal dan berpikir kita itu, dan bagaimana kita membangun pemikiran kita secara cemerlang. Insyaallah nanti kurang lebih 20-30 menit ke depan kita akan membahasnya. Baik, yang pertama saya mau tanya dulu ini kepada pemirsa. Apa potensi terbesar manusia yang Anda ketahui? Oke, jawabnya di hati masing-masing saja ya. Karena mungkin kita tidak terkoneksi. Jadi cukup satu arah saja. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan akal dan berpikir? Nah, ini nanti kita akan bahas ini ya. Baik, silahkan perhatikan gambar yang ada. Nah, ini tiangnya ada berapa ini? 2 atau 3? Silahkan perhatikan saja. Yang kedua, ini rumah di atas pohon apa di bawah pohon? Pertanyaannya kemudian, apakah tadi yang ini kita mencari tiangnya 2 atau 3, kemudian ini rumah di bawah pohon apa di atas pohon? Apakah aktivitas itu yang dikatakan berpikir? Oke, simpan dulu ya jawabannya. Kemudian, nah ini nanti ada kaitannya dengan materi. Dari kita, barangkali yang mendengarkan ini tidak semuanya mungkin ya yang bisa membaca ini. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada 2 ya. Tulisan bahasa Arab itu ada 2, ada tulisan bahasa Arab gundul, ada bahasa Arab gondrong mungkin ya. Kalau ini yang gundul ya, biasanya di kitab-kitab para ulama, di kitab kuning, kitab-kitab bahasa Arab biasanya dituliskan dalam bentuk Arab gundul seperti ini, tidak ada harakatnya, tidak ada syakalnya. Bagi kita yang belum belajar pasti akan kesulitan membaca ini. Tetapi kalau yang sudah ngerti ilmu nahwu sorofnya, yang sudah belajar ya, yang sudah bertahun-tahun di pesantren ya, tetapi belum tentu juga ya. Di pesantren bertahun-tahun kalau tidak belajar ya sama juga. Nah, bagi kita yang belum belajar bahasa Arab, nah ini mungkin akan kesulitan. Coba saja baca, mungkin mengada-ngada saja, yang penting dipas-paskan saja. Kalau tidak mengerti hukum-hukum ya nahwu sorofnya. Beda dengan tulisan ini. Pasti semua yang kita mendengarkan rata-rata pasti tahu ini apa tulisannya. Walaupun ini juga tulisan Arab gundul ini, tapi pasti kita bisa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, apa ini? Kita dengan mudah membaca walaupun dia gundul, kita baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan mudah kita bisa baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gundul juga ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kemudian ini apa? Qul huwallahu ahad. Nah, ini lebih mudah kan? Nah, ini gampang sekali. Tetapi kenapa tulisan ini kita agak sulitan? Bagi yang belum belajar ya. Kalau ustadz-ustadz yang dari pesantren saya kira sudah tahu. Apalagi yang sudah belajar di kampus atau di sekolah belajar bahasa Arab, gimana membaca, kapan dia nasab, kapan dia rofa, kapan dia jer, dan seterusnya. Pasti mengerti ya. Kenapa ini mudah, kenapa ini sulit bagi kita? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan materi kita tentang berpikir, tentang akal. Oke, ini kalau kita pandang gambar ini pastilah kita mengatakan wah nikmat sekali. Apalagi bagi yang suka bakso atau pecinta bakso, wah ini enak. Ini enak soto, pasti kita mengatakan wah enak, sedap, lazis, subhanallah, mantap. Biasanya kalau di WA stikernya ada mantap pakai B atau diganti F, mantap. Nasi goreng enak, wah ini wah enak ya. Barangkali yang melihat gambar-gambar ini, wah ini merasa tergiur ya. Ini enak, ini enak, ini enak. Tahukah Anda bahwa semua makanan ini mengandung ini? Wah, ini kalau sudah mengandung ini pasti rasanya bagi kita yang paham, oh mau muntah rasanya. Nah, ini enak, sudah nggak enak lagi. Sekalipun dibahas secara, dimasak, disajikan secara seindah apapun, yang ini pasti tidak enak. Pasti kita mau muntah melihatnya. Saya beberapa kali ngajar di kampus menampilkan ini, itu mahasiswa saya pada ngomong, Pak, gambarnya diminggirkan saja karena mengandung sara ya. Baik. Nah, kalau kita tadi tuh enak, bakso enak, soto enak. Kalau kita tahu mengandung yang tadi, gimana perasaan? Langsung mengatakan nggak enak gitu, mau muntah dan sebagainya. Tahukah kita gambar yang tadi saya tampilkan ini B2 ini babi, bagi kita yang muslim pasti kita sudah tahu. Hukumnya kita tahu haram. Bahkan anak-anak kalau ditanya babi apa, haram. Kalau ditanya kenapa haram babi, saya ingat dulu waktu kecil saya dikasih tahu orang-orang dewasa di sekeliling saya, ketika ditanya babi itu haram gara-gara ada cacing pitanya. Itu terus saya bawa sampai saya besar, gara-gara cacing pita, makanya dia haram gara-gara cacing pita. Ternyata suatu hari saya pernah ikut seminar yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kan katanya kalau cacing pita ini tidak bisa kalau dimasak tetap tidak mati, biar di air mendidih tidak mati, akhirnya diharamkan. Kan begitu dulu kesimpulan kita ya, termasuk saya, khususnya saya, karena ada cacing pitanya katanya. Ternyata di seminar itu dikatakan ada salah satu ahli pangan, dia mengatakan dia pernah meneliti tentang cacing pita. Cacing pita ini ternyata kalau dipanaskan juga mati, ternyata bisa mati. Apakah lantas ketika cacing pita pada babi bisa mati, apakah jadi halal? Ya kan? Tentu saja tidak. Begitu pula ada yang mengatakan alasan kenapa babi haram. Ada yang mengatakan dulu gara-gara babi itu jorok sekali, kotor, karena dia memakan kotorannya sendiri. Pertanyaannya kemudian di daerah di Eropa, di Amerika, bahkan di Indonesia juga ya, di situ ada peternakan babi yang luar biasa, dijaga sanitasi kebersihannya. Kemudian kandangnya didesain sedemikian rupa supaya dia tidak makan kotorannya sendiri. Pertanyaannya kemudian, apakah kalau babi di kandang babi, tempat tinggal babi itu dibersihkan, didesain dengan dengan memperhatikan sanitasi kebersihannya, apakah jadi halal itu babi? Kan tidak. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan yang akan kita bahas berkaitan dengan fakta bagaimana menghukumi. Dalam Islam juga kita diajari bagaimana menghukumi, ya kan? Seperti itu. Nah, babi ini ternyata informasinya yang pernah saya dapatkan,
dari seminar yang pernah saya ikuti tentang pelatihan halal itu, ya. Jadi saya ini alhamdulillah sudah bersertifikasi ya. Karena yang lagi ramai ini kan dibicarakan sertifikasi dai ya, entah itu sertifikasi halal dai atau sertifikasi kompetensi atau seperti apa itu ya. Yang jelas sertifikasi dai ya, dai yang akan dakwah akan sertifikasi ya. Yang saya kira itu gimana ya kok dai harus disertifikasi ya? Padahal di dalam Al-Qur'an ada sertifikasi dakwah ya kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tidak perlu ada sertifikasi dari manusia ya. Itu menurut saya tidak penting itu ya. Tidak penting sebenarnya itu dibahas, tetapi yang paling penting sekarang itu bagaimana masyarakat terbebas dari corona. Nah itu yang penting penguasa saat ini, pemerintah saat ini memikirkannya itu, jangan memikirkan hal-hal yang yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kembali ke tadi sertifikasi, tapi sertifikasi pelatihan penyembelihan hewan halal ya, sertifikasi pelatihannya saja. Lebih tepatnya sertifikasi ya, piagam atau sertifikasi gitu. Di pelatihan itu pernah saya dapatkan, ternyata babi itu luar biasa, mulai dari bulunya, dagingnya, hingga kotorannya, bahkan sampai tulangnya, kulitnya itu luar biasa sekali. Kotorannya itu bisa jadi pupuk, dagingnya apalagi ya, bisa jadi komoditas daging ya. Bahkan menurut teman-teman saya yang pernah saya diskusi, daging babi itu katanya lebih enak daripada daging sapi menurut yang pernah makan ya. Saya belum pernah makan soalnya, dan tidak akan makan juga. Lemaknya juga, tulangnya, kulitnya, tulangnya itu bisa diekstrak, dijadikan gelatin untuk pengemulsi atau pengental. Kalau dalam es krim, tapi kalau es krim yang halal biasanya pengentalnya itu dari daging sapi. Tapi kalau yang tidak tahu, yang tidak ada sertifikasi halalnya, barangkali itu dari babi. Nah ini yang dibahayakan oleh Majelis Ulama Indonesia kalau ada kandungan babinya. Nah yang saya ingin sampaikan bahwa babi itu sekalipun dia haram, ternyata banyak sekali kegunaannya ya. Apakah kemudian ketika kegunaannya itu banyak, apakah jadi halal? Kan tidak seperti itu. Nah itu babi ya. Nah berkaitan dengan itu semua yang di awal tadi, sebenarnya saya ingin memberikan gambaran saja bagaimana akal kita itu bekerja ya. Sekarang saya kasih tahu, babi itu haram gara-gara kenapa? Ada dalilnya di dalam Al-Quran bahwasanya daging babi ya kan itu diharamkan. Silahkan nanti dicek ayatnya di rumah. Potensi terbesar manusia itu adalah akal ya. Akal inilah yang kemudian membedakan manusia dengan hewan ya. Perlu diingat bahwa akal itu bukan otak, otak itu bukan akal. Kalau kita mengatakan otak itu adalah akal, berarti hewan, monyet, sapi, kambing itu juga berakal, karena mereka juga punya akal, punya otak maksudnya. Manusia juga punya otak, tapi bedanya manusia punya akal, hewan tidak punya akal. Mereka walaupun sama-sama punya otak ya. Otak itu tempat menyimpan informasi ya, ibaratnya kalau di komputer untuk nyimpan file. Namun akal beda. Akal itu nanti, nah itu akan kita bicarakan. Nah akal ini membuat manusia bisa berpikir ya. Walaupun sebagian kitab juga ada yang mengatakan ya akal ya berpikir ya akal ya. Tapi dalam ini konteksnya saya bedakan supaya mudah dipahami. Akal membuat manusia dapat berpikir. Saya tempatkan akal sebagai bendanya, berpikir sebagai aktivitasnya. Nah syarat berpikir itu yang pertama harus ada fakta terindra. Kalau faktanya kita tidak pernah indra, akan kesulitan kita memikirkan. Contoh, kemarin tadi beberapa waktu lalu itu saya dapat ada tulisan, pokoknya kayak tulisan kanji, kalau tidak Jepang, tulisan Cina atau tulisan Korea, itu saya tidak mengerti. Ternyata apa? Saya cari-cari tidak tahu saya. Ya, padahal sudah saya lihat tulisannya itu, fakta tulisannya itu sudah saya lihat, tapi tidak bisa saya pikirkan itu artinya apa.
Ya, faktanya terus terindra baru bisa kita pikir. Tapi kalau tidak pernah kita pikir, faktanya tidak. Nah, kemudian kalau kita membayangkan wajah orang tua kita masing-masing, kita pasti tahu. Tapi coba bayangkan wajah orang tua saya misalnya, yang pemirsa belum pernah lihat, tidak akan bisa membayangkan. Ya, sesuatu yang belum pernah diindra itu tidak akan kita bisa bayangkan, tidak bisa kita pikirkan. Contoh angin, udara, apakah kita tahu warnanya apa? Tidak. Karena faktanya kita tidak pernah indra matanya secara wujud ya, tapi secara yang diindra oleh kulit kita bisa. Seperti itu, jadi fakta terindra. Contohnya tadi itu membayangkan wajah ibu saya tidak akan bisa, karena barangkali sebagian besar pemirsa belum pernah lihat ibu saya. Tapi kalau membayangkan ibunya masing-masing bisa. Indra, harus ada indra. Kalau kita ingin memahami sesuatu, ketika berpikir kita bisa jalan, harus tentang sesuatu itu ya kita harus indra dulu ya. Sebagai contoh, telinga untuk mengindra suara, hidung untuk mengindra aroma, mata untuk mengindra benda ya kan, kulit mengindra tekstur, suhu dan sebagainya, lidah untuk mengecap rasa ya. Kalau kita tidak pernah mengindra, misalnya kita mau tahu rasanya garam, kalau lidah kita bermasalah, kita tidak sampai kapanpun kita tidak akan ngerti hakikat rasanya garam itu seperti apa. Kalau lidah kita itu bermasalah, misalnya dari kecil, dari kita lahir sudah bermasalah, atau misalnya dari kecil bermasalah telinganya, tuli dari kecil, dia tidak akan tahu hakikat suara itu seperti apa kan, dia tidak akan bisa membayangkan karena rusak telinganya. Begitu pula ketika indra itu bermasalah, dia akan sulit memikirkan tentang hal itu. Kemudian harus ada otak yang normal. Syarat berpikir terus otaknya normal. Kalau otaknya tidak normal, abnormal, contohnya orang-orang orang gila misalnya, ya, dia tidak akan bisa berpikir ya. Makanya kalau dalam pengadilan itu orang gila ya dibebaskan barangkali ya. Sebagaimana berita beberapa waktu lalu, ada ulama yang ditusuk di bagian tangannya, ketika diperiksa ternyata gila. Nah, jadi nggak jadi diperiksa karena gila ya kan. Beberapa tahun terakhir memang banyak kasus ya orang gila yang nusuk ulama, entah gila benarkan atau yang digila-gilakan itu ya. Tapi sebenarnya faktanya orang gila itu memang ada, dan orang gila ya bisa saja nusuk, enggak bisa juga, wallahu alam itu. Tapi anehnya kok yang disasar ulama saja gitu ya. Harus ada informasi. Nah, ini harus ada informasi. Kalau tidak ada informasi, maka syarat berpikirnya tidak akan jalan. Ya, contoh kalau kita mikirkan nama orang tua kita siapa, tahu kan? Tapi kalau ditanya orang tua saya siapa namanya, tidak akan tahu. Kalau dapat tulisan yang tadi saya ceritakan di awal tadi, dapat tulisan ini kalau kita tidak pernah lihat tulisan Cina, Korea, tidak akan tahu kita. Biarpun kita lihat, kita tidak akan bisa baca, tidak akan ngerti apa artinya tulisan ini. Tulisan Cina kalau kita dapatkan dalam satu teks misalnya, kalau kita belum pernah pelajari, tidak akan tahu kita. Sama tadi bahasa Arab tadi, kalau kita dapatkan bahasa Arab gundul, kalau tidak pernah dapat informasinya, kita tidak akan tahu ya. Nama-nama semua benda kita tidak akan tahu kalau belum pernah dapat informasinya, kecuali kita buat nama-nama sendiri. Terus pertanyaannya kemudian, bagaimana manusia tahu tentang nama-nama yang ada di alam ini ya, munculnya bahasa dan seterusnya. Seperti apa? Ternyata di Al-Quran itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Dan dia, Allah, mengajarkan, memberikan informasi kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Dikasih tahu oleh Allah ya. Jadi Nabi Adam itu dulu awalnya dikasih tahu ya.
Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Ya, jadi Nabi Adam dikasih tahu nama-nama benda seluruhnya yang ada di alam ini. Ya, akhirnya informasi itu ada, kemudian turun ke anaknya, turun ke turunannya sampai sekarang ya. Seperti itu. Makanya kalau kita meneliti bahasa-bahasa di dunia itu karena dari satu ya itu ada mirip-mirip. Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu banyak miripnya ya. Wajah, waj kalau bahasa Arab. Kursi, kursiyun. Sabun, sobun dalam bahasa Arab. Koran, Quran. Dari kata itu. Banyak hati-hati, ihtiyati. Banyak sekali sholat ya. Kubur juga bahasa Arab. Banyak bahasa-bahasa. Bahkan saya pernah lihat di YouTube itu bahasa Iran, kemudian Persia, bahasa di Afrika itu ada yang mirip-mirip ya, karena memang dari satu dulu kemudian menyebar sesuai dengan lisannya masing-masing. Jadi intinya nama-nama itu informasi diberitahukan. Intinya apa? Kita tidak akan bisa memikirkan sesuatu sebelum ada informasi atau maklumat sabiqah yang ada tertanam di otak kita ya, tidak akan bisa memikirkan tanpa ada. Kita pun tidak akan bisa menghukumi kalau tidak ada informasi itu. Sama dengan babi tadi, kalau yang masuk itu informasi babi haram karena apa tadi, cacing pita, sampai besar kita pahami bahwa gara-gara cacing pita karena informasi yang masuk itu. Tapi kalau sudah dirubah informasinya bahwa haram karena ada dalilnya, maka akan berubahlah mindset kita ya. Sama juga berita-berita yang terakhir ya, bahwa ada salah satu tokoh yang mengatakan diharapkan K-pop ya, budaya Korea itu menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di Indonesia, untuk dijadikan inspirasi bagi kita, untuk dijadikan standar inspirasi dan sebagainya. Padahal kita tahu kalau kita lihat faktanya, Korea itu sendiri kan seperti apa K-popnya, mulai dari cara dia goyangnya, cara kehidupannya orang-orang Korea, perempuan-perempuan Korea seperti apa kan kita tahu, yang dimana jauh dari Islam. Masa sih itu yang jadi standar berpakaian kita, standar berpikir kita, standar kehidupan kita ya kan ya. Itu makanya pemahaman faktanya harus benar, informasinya juga harus benar. Nah, jadi berpikir itu apa? Berpikir itu mengaitkan antara fakta ya, misalnya tadi kita contohkan babi tadi, kita tahu faktanya babi itu seperti itu, mengaitkan antara faktanya yang diterima oleh otak ya. Kita lihat babinya informasi tentang babi itu masuk ke otak kita, dan sebelumnya informasi yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta. Nah, ketika kita menafsirkan fakta sesuai dengan informasi yang kita terima tadi ya. Kalau kita katakan babi itu haram karena ada dalil, nah itulah tafsiran faktanya, karena haram karena ada dalil. Beda kalau tadi katakan haram karena ada cacing pitanya. Nah, itu beda lagi ya. Jadi menafsirkan fakta seperti itu harus tergantung informasi apa yang kita terima. Maka hati-hatilah dengan informasi itu. Kalau informasi yang masuk itu hoax, ya yang ditafsirkan hoax juga. Kalau tidak benar ya yang keluar tidak benar juga. Ya sama dengan K-pop tadi. Kalau informasi dapat itu baik-baik saja, yang keluar ya menurut yang mengatakan ya baik-baik saja itu K-pop ya, kehidupan Korea, anak-anak muda Korea itu seperti itu. Tapi kalau informasi yang masuk itu bertentangan dengan Islam misalnya, maka yang tafsiran yang keluar itu juga bahwasanya itu tidak sesuai dengan Islam. Oke, akal yang membuat berpikir akan membuat manusia menimbang, akan membuat menimbang sesuatu berdasarkan standar berpikir. Nah, ini yang membedakan kita dengan hewan. Kalau hewan bergerak berdasarkan nalurinya, kalau manusia mestinya bergerak tidak hanya nalurinya saja. Makanya kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, bangkitnya seseorang itu ketika dia mau berpikir tentang kehidupan, alam semesta,
manusia dan hubungan antara ketiganya dengan apa sebelum dan sesudahnya, seperti itu dikatakan manusia yang bangkit. Tapi kalau dia tidak bangkit berarti berpikirnya sama dengan hewan tadi, dia bergerak menyalurkan nafsunya hanya berdasarkan nalurinya saja. Ya, itu bedanya. Mestinya kita manusia harus dibarengi dengan akal, berpikir ya, bagaimana berpikir pada tingkat cemerlang tadi, yang bangkit tadi. Nah, berpikir cemerlang itu seperti apa? Nah, ini kan kita bahas. Tingkat berpikir itu ada beberapa, ada 3 ya. Yang pertama berpikir dangkal. Dangkal itu, nah ini pengertiannya. Intinya adalah dangkal itu ya berpikir seadanya saja. Seadanya saja, ya. Misal lihat air, ya air seadanya saja. Ya dia tahu air cuma kegunaannya tok gitu ya. Ya. Lihat orang ganteng, wah, ya dia ganteng, ya ganteng aja, ganteng ya ganteng. Laki-laki ya laki-laki, bukan perempuan, perempuan ya bukan laki-laki, begitu saja dia tahu. Air ya air ini air murni berarti, ya kan? Nah, ini kebetulan alhamdulillah dapat ini padahal saya cari memang untuk menjelaskan materi ini, nanti ada hubungannya. Tingkatan yang kedua, tingkatan berpikir mendalam. Mendalam ini tidak hanya seadanya tadi ya, tetapi dibarengi dengan proses meneliti. Atau tidak meneliti sendiri ya, cukup membaca misal. Misal kita bilang, wah ini air. Wah ini kalau orang berpikir dangkal dia bilang, wah ini air murni. Air murni. Padahal kalau diteliti, air yang ada dalam air kemasan ini bukan hanya air murni, ini ada komposisinya. Kita lihat ada komposisinya. Di sini ada mengandung natrium, ada kalium, ada kalsium, ada magnesium, ada bikarbonat, ada klorida, nitrat, sulfat. Nah, ini yang terkandung di dalam air. Tapi secara kasat mata kita tidak bisa melihat mana kaliumnya, mana kalsiumnya, ya, mana magnesiumnya, kita nggak bisa lihat. Nah makanya dia dikatakan mendalam, dia bisa neliti lebih, pakai alat dengan metode-metode penelitian tertentu. Ya makanya di air kemasan mineral ini ada dicantumkannya, jadi kita nggak perlu meneliti sendiri, sudah tahu ini. Mendalam itu seperti itu dengan meneliti. Tidak hanya mengatakan wah ini air untuk menyegarkan, untuk mandi, tetapi juga dia tahu apa kandungannya di dalamnya. Secara ilmiah dia bisa menjelaskan. Ini air mineral. Nah ini yang saya contohkan, ini air mineral di Brunei ya. Di Brunei itu juga seperti ini. Tidak semua air mineral loh yang menyantumkan komposisinya, karena air itu tidak semua yang tidak semua yang menyantumkan komposisi air di kemasannya. Nah ini ada yang tingkatan yang ketiga, tingkatan berpikir yang cemerlang. Nah, berpikir cemerlang itu lebih daripada itu lagi, tidak hanya mendalam tetapi juga sampai memikirkan hal-hal yang di luar bendanya. Singkatnya begini, air ini ada, dipakai untuk manusia. Air mengandung komposisi yang luar biasa dengan keajaiban molekul, keajaiban. Ya, kalau kita lihat penelitian orang Jepang tentang air ya, ketika air itu dikasih musik rock, dikasih musik slow, dikasih bacaan Al-Quran, itu beda dia. Ternyata kristal air itu berubah-ubah, bergantung suara apa yang ada di dekat air itu. Luar biasa itu. Pertanyaannya kemudian, ini air kok ada di alam ini? Ini siapa yang menciptakan ini? Kalau air ini diciptakan, ada penciptanya, lantas air ini diciptakan untuk apa? Setelah semuanya musnah, ini air akan kemana? Nah begitu pula nanti manusia. Kita tidak hanya memikir, manusia itu ganteng, wah itu seadanya aja. Manusia. Ya manusia hidup di alam ini saja. Dia neliti lagi, manusia itu terdiri dari anatomi, mulai dari sel, jaringan, sistem jaringan dan sebagainya. Anggota tubuh ada anatominya, sudah selesai. Dia tidak berpikir, kalau cemerlang itu sampai berpikir manusia ini hidup untuk apa? Hidup, siapa yang menciptakan manusia? Hidup untuk apa? Kemudian nanti setelah meninggal akan kembali kemana? Berpikir cemerlang itu sampai ke sana. Dan berpikir cemerlang ini bisa kita raih ketika apa? Kita mengkaji, ketika kita berpikir. Ya, ketika kita mengkaji
tentang hakikat alam ini, ya kata Imam Syafi'i, tugas seorang yang mukallaf itu ya berpikir agar dia bisa ma'rifat kepada Allah. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak itu ayat-ayat tentang bagaimana kita diperintahkan untuk berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu salah satu ayatnya. Dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda apa? Keberadaan Allah, kebesaran Allah. Kita untuk apa hidupnya? Siapa yang menciptakan kita? Akan kembali kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan Allah, akan kembali kemana? Kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menyembah kepada Allah. Akan kembali kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah ketika kita meninggal nanti. Inilah cemerlang. Sampai berpikir hal-hal yang di luar benda itu tadi. Kalau dangkal dan mendalam tadi hanya pada bendanya saja, tapi kalau cemerlang ini sampai di luar bendanya itu, berpikir tentang menyeluruh tentang benda itu, sampai berpikir hal-hal yang gaib tentang benda itu, siapa yang menciptakan dan seterusnya. Itulah berpikir cemerlang. Untuk mendapatkan pemikiran cemerlang ini tidak lain tidak bukan adalah mengkaji Al-Qur'an dengan memikirkan alam ini dari mana dan seterusnya, dan dibimbing dengan Al-Qur'an. Pemikiran yang cemerlang itu ya harus dibimbing dengan Al-Quran, karena kalau tidak dibimbing dengan Al-Quran, dibimbing oleh pemikiran-pemikiran lain, maka akan di luar jalur rel yang sebenarnya. Karena hakikat kehidupan ini bisa kita dapatkan dengan berpikir yang dibimbing oleh Al-Quran. Kecerdasan akal manusia itu tentang apa saja, banyak kecerdasan. Kalau kita baca di kitab At-Tafkir Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, di situ dijelaskan bagaimana manusia memanfaatkan akalnya dalam menafsirkan fakta, misalnya waqi, bagaimana mentakrifkan sesuatu, menafsir mengetahui tentang sesuatu, supaya fakta itu dipahami agar tahu hukumnya nanti bagaimana. Al-Quran menetapkan hukum itu seperti apa, tapi harus tahu dulu faktanya. Onde-onde misalnya, kue lapis itu apa hukumnya? Harus teliti dulu fakta kue lapis itu apa, bahannya apa dulu ya. Ini berpikir tentang fakta. Terus kita cari hukumnya dalam Al-Quran. Hukum misalnya tepung itu seperti apa, hukum lemak sawit itu apa ya, minyak sawit ya. Kalau minyak dari minyak babi misalnya hukumnya apa gitu. Itu pemikiran tentang fakta supaya kita bisa menghukum. Makanya dalam usul fikih, akal itu fungsinya apa? Fahmul waqi wa fahmud dalil. Memahami fakta, memahami dalil, supaya bisa menghukumi. Ya. Yang kedua, ini contoh-contoh sederhana saja ya. Kecerdasan menghukumi fakta dengan Islam. Jadi menghukumi mempelajari dalil itu luar biasa ya. Kita menghukumi fakta itu dengan dalil. Nah, dan ilmu tentang dalil itu luar biasa. Ada usul fikih, harus mengetahui ilmu alatnya juga, bahasa Arab. Ya, contoh dalil puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa di situ kutiba? Di situ kutiba itu kalau dalam bahasa itu dia fi'il madhi majhul. Ya, di situ dituliskan. Kenapa bisa diwajibkan? Kata para ulama diartikan furidho alaikum. Nah, di sini ilmu tentang mempelajari dalil itu seperti apa? Kenapa wajib puasa itu bisa wajib dengan meneliti dalil tadi. Ya, jadi penelitian tentang dalil itu ada ilmunya memang. Jadi di kitab itu juga dikasih tahu caranya. Kemudian kecerdasan bahasa. Jadi orang berbahasa itu juga ada kecerdasannya. Kita lihat Rocky Gerung itu kalau berbahasa itu apa maksudnya itu. Tinggi sekali bahasanya, tapi ada maksudnya. Begitu pula dulu di zaman-zaman Arab Jahiliyah memiliki kecerdasan sastra yang luar biasa, bahasa luar biasa. Tetapi ketika turun Al-Quran, lemah semua itu karena mukjizat Al-Quran yang luar biasa. Kemudian di kitab itu juga dijelaskan bagaimana memahami teks-teks sastra, teks-teks politik dan seterusnya. Kecerdasan politik yang keempat, bagaimana kecerdasan akal itu mampu mengetahui motif-motif tersembunyi dari suatu kebijakan atau berita. Nah, jadi politik itu mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Kita mengetahui koalisi-koalisi orang-orang yang mencalonkan itu bisa diketahui dari apa? Kecerdasan politik. Ya. Kenapa misalnya suatu negara nanti meminta bantuan, melakukan kerjasama, itu pasti ada motif-motif
di belakangnya, yang dimana itu ada ilmunya, bagaimana meneliti, bagaimana mengetahui motif-motif penguasa itu melakukan kerjasama, melakukan kebijakan ini dan itu ada, dan di kitab itu dikasih tahu caranya bagaimana. Politik kan seperti itu, mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Bukan berarti politik itu busuk ya, tergantung politik. Kalau politik apa dulu, kalau politik yang diajarkan Rasulullah, politik Islam ya tidak busuk, tetapi malah menjadi bagian dari Islam, bagian daripada ajaran Islam. Yang busuk itu ya politik yang tidak sesuai dengan Islam, kan seperti itu. Kemudian yang kelima, kecerdasan memahami hal-hal gaib. Bagaimana hal-hal yang gaib itu bisa kita yakini, ya makanya nanti ada dalil akli nakli, bagaimana meyakini keberadaan Allah, bagaimana mengetahui sifat-sifat Allah. Allah itu punya kekuasaan, ya, yadullah, wajhullah, wajahnya Allah dan seterusnya. Itu bagaimana memahaminya itu. Apakah ketika ada mengatakan tangannya Allah berarti kita bayangkan tangan, penglihatan Allah kita bayangkan penglihatan apa seperti apa? Dijelaskan juga di itu. Ya, itu tentang ilmunya tentang mafhum mughayabat, hal-hal yang gaib. Nah, materi saya ini jadi pada intinya adalah ketika kita ingin membangun yang cemerlang, ya kita harus tahu dulu tadi akal itu apa, berpikir apa, kemudian bagaimana kita tahu tingkatan-tingkatan berpikir itu dan bagaimana mencapainya sampai kepada mencapai pemikiran cemerlang tadi. Tidak lain tidak bukan adalah dengan berpikir yang dibimbing dengan Al-Qur'an. Tentu saja jalannya adalah dengan apa? Banyak mengkaji tentang hakikat kehidupan ini, dan hakikat kehidupan ini bisa kita ketahui ketika kita mempelajari aturan-aturan Allah yang terhimpun di dalam apa? Kitabullah, Al-Qur'an, dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Taat Allah, taat Rasul kepada pemimpin, kalau selama pemimpin itu juga taat Allah dan taat Rasul. Dan apa? Ketika ada berlainan pendapat atau tentang segala sesuatu, syai' di situ adalah isim nakirah, tentang segala umum ya, tentang segala sesuatu, farudduhu ilallah wa rasul. Kembalikanlah dia kepada apa? Allah, Al-Qur'an dan Rasul, sunnah Rasulullah, hadis dalam hal ini. Sekian, ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau barang ada yang mau ditanyakan silahkan kirim ke komentar Facebook ini ya. Nanti kalau sempat saya balas. Kalau tidak tahu nanti saya tanya sama guru kemudian saya balas. Tapi kalau tetap saya tidak tahu maka jadi PR untuk saya. Sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.